kita beli kendaraan, kemudian nanti kalau kita lupa bayar pajak 2 tahun disita kendaraan kita. Apa enggak kita hancurkan aja ya kendaraan kita di depan para oknum ini guys ya. Sedih loh. Ini seperti layaknya zaman dulu guys ya, kolonial guys. Padahal ini di era 2025 negara tetangga udah maju, udah mempunyai sistem-sistem yang lebih efisien, lebih hemat, lebih jimat, lebih mempermudah masyarakat. Kita masih menerapkan sistem-sistem yang seperti ini. Sedih cuy. Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet pak, bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur. Itu kok nggak selesai-selesai. Emang bener-bener nih para perwakilan rakyat kita nih memang bener-bener kerjanya gercep gitu. Gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat. Akhirnya undang-undang perampasan. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Apa kabar cuy? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga dipermudahkan ya urusan Anda di sana, dan ya begitu normal enak gitu loh hidup di jiran guys ya. Kalau di Konoha lihat lagi dan lagi ada peraturan yang seolah-olah ini gimana sih? Aku gak tahu harus ngomong apa lagi guys ya. Undang-undang perampasan aset resmi disahkan oleh DPR guys. Ini kenapa tidak disahkan untuk koruptor-koruptor yang sudah nyata-nyata mengambil uang negara ataupun uang rakyat guys. Ini pajak kendaraan kita kalau 2 tahun gak kebayar telat, kereta ataupun moto kita disita cuy oleh kepolisian. Kan kacau banget gitu loh. Ini perampasan, ini seperti layaknya hidup di zaman kolonial cuy. Ini di zaman 2025 loh, masih ada hal seperti ini. Harusnya yang disahkan perampasan aset itu adalah para yang korupsi guys ya, yang memang nyata-nyata itu merugikan banget. Ini motor kita yang beli sendiri ya, kita telat membayar pajak ya, semua orang itu ekonominya nggak baik-baik saja gitu loh. Mungkin pada waktu saat membayar pajak belum ada uangnya atau gimana, kan itu banyak kasus seperti itu ya. Ini kalau 2 tahun telat kok bisa-bisanya diambil kendaraan kita itu loh. Peraturan macam apa ini bah? Kacau banget guys ya, seriusan ya. Kita akan gali informasinya seperti apa guys. Lebih keji dari penjajah, ya ini menjarah bangsa sendiri dengan aturan yang kadang nggak tahu aturan dan kebijakan yang nggak bijak. Koreksi kalau benar. Ini aturan tilang yang baru-baru ini mengada-ngada banget deh. Udah sosialisasi belum? Langsung main tekan aturan aja tanpa adanya kesepakatan semua pihak. Suka-suka dia aja nih yang ngatur. Kayak negara ini milik pribadi dan komplotan. Kita ini cuma numpang ya. Bukannya melegalkan perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor, malah merampas aset rakyat. Kalau yang jadi penegak hukumnya minimal pintar, nggak pun cerdas, ya harusnya sahkan dulu tuh undang-undang perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor. Tahu apa yang dikerjain. Sama koruptor aja kayak kerupuk kena air. Nggak salah banyak yang bilang ini negara para melempem ya. Dimana selalu rakyat kecil yang ditindas dan dijarah. Harusnya sosialisasi dulu sampai ke pelosok daerah, kasih tahu semua masyarakat. Iya, jangan bener main dong. sita aja, enteng banget lagi nyita aset masyarakat. Belinya pakai duit, udahlah bayar pajak ribet, dipersulit. Kalau nggak bayar pajak juga ditindak, juga disita barangnya. Kocak ya kan? Pengen tahu gue kalau seluruh masyarakat Indonesia serentak nggak bayar pajak gimana ya? Toh dipajakin gitu, juga guys. buat dikorupsi. Nah korupsinya dilindungi, rakyatnya dipalakin lagi. Orang kerja keras sampai kredit motor enak banget main sita aja. Belinya pakai keringat pak, bukan pakai jual perkara orang ya. Rakyat cari makan dan gaji kalian gimana kalau kendaraannya tuh disita? Kayak koruptor nggak bernyali kalian. Aturan ke masyarakat secepat kilat kalian sahkan. Keenakan ya makan hak orang. Salut gue orang-orang yang lahir di negara ini. Kuat banget dizolimi. Dipaksa sehat di negara yang sakit. Terus abis kendaraan rakyat disita mau dijual kemana pak? Sumpah nggak pernah semua kini. Akibat penegak hukum nggak paham hukum. Yang penting tetap gajian. Begini jadinya. Tulis pendapat kalian di drop komen dan share video ini. Parah Lebih sih, keji. parah guys ya. Resmi berubah aturan tilang kendaraan terbaru mulai April 2025. Kini motor dan mobil langsung disita. Dahsyat ini guys. Ya, kendaraan yang lupa bayar pajak ataupun ya ekonomi berbeda gitu loh. Dan ini salah satu
gini guys, kalau kita mau punya motor itu adalah salah satu achievement ataupun kerja keras kita gitu loh. Kita menabung sekian lama tahun untuk membeli motor, tiba-tiba kita telat membayar pajak, diambil motor kita. Kalau aku lebih baik aku bakar di depan para oknum ini guys ya. Kalau memang diambil aku bakar aja ataupun aku rusakin guys. Ya sama-sama kita nggak dapet lah. At least ya. Kalau diambil olehnya nggak tahu dijual kemana ya. Kita pun malah sedih nanti. Mending kita hancurkan aja itu guys ya. Serius, ini adalah hal menurut aku salah satu yang benar-benar tidak pro kepada masyarakat gitu loh. Yang masyarakat gimana mau mendapatkan sebuah kereta ataupun sebuah motor, ini perjuangannya luar biasa loh Pak. Bukan mudah loh. Tapi senang-senang aja Anda ambil nanti. Ini peraturan mulai April 2025 bulan depan cuy. Masya Allah guys, sedih banget guys ya. Kalau hal ini aja cepat banget kalau melibatkan masyarakat. Tapi kalau aset koruptor tidak disahkan sampai ke sekarang, nggak tahu sampai bila cuy. Ini kita diharuskan hidup sehat tapi di negara yang sakit. Kabur aja dulu kali ya. Sedih banget guys ya, serius sumpah nih. Aduh, nggak habis pikir aku guys ya. Next kita akan tahu informasi lagi guys. Oke, kendaraan mati 2 tahun siap-siap disita dan data akan dimusnahkan. Waduh, koruptor merajalela, rakyat Indonesia terus sengsara. Nah, ini sesuai banget nih kata-kata ini guys ya. Aturan masa berlaku STNK menjadi perhatian khusus bagi pengemudi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Pasalnya, kendaraan yang tidak bayar pajak selama 2 tahun akan dikenai sanksi penghapusan. Kacau guys ya, penghapuskan menjadi kendaraan yang pajak kendaraan bermotornya tidak diperpanjang atau tidak dibayar selama 2 tahun setelah periode 5 tahun STNK selesai bakal dihapus hingga otomatis ilegal dipakai di jalan raya. Sebelumnya aturan ini sudah ada namun belum diterapkan sepenuhnya. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74. Sanksi berupa kendaraan disita dan data pengendaranya dihapus akan menanti jika STNK mati selama 2 tahun atau lebih. Aturan ini berlaku bagi semua jenis kendaraan termasuk milik pemerintah, pribadi, dan juga badan usaha. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemilik kendaraan agar selalu taat menuntaskan pajak kendaraan. Gini ya. Kalau kita udah taat bayar pajak ya guys ya, tapi nanti sudah terkumpul dipakailah untuk petinggi-petinggi yang di atas itu korup. Itu kejadian itu ada loh. Ya, jadi kadang masyarakat ini merasa males ya, sudah mau bayar pajak ini males banget gitu loh. Sebab apa? Nanti udah terkumpul di korupsi. Dan tindak korupsi itu tidak ada hukuman yang setimpal ya, tidak ada perampasan aset, tidak ada hukuman MATI, itu tidak ada gitu loh. Jadi kan sedih banget guys. Harusnya perampasan aset nih ini yang disahkan gitu loh, bukan perampasan aset kepada masyarakat. Sedih loh cuy. Gila, ini kita hidup di mana? Ini bukan zaman kolonial lagi loh. Ya semua dipajakin. Kalau udah bayar pajak terkumpul di korupsi. Gila, sumpah guys, sedih banget aku cuy. Ini baru kabar kemarin loh guys. Parah ini ya. Koruptor merajalela, rakyat Indonesia terus sengsara. Ini kata-kata yang bener-bener monohok banget sih. Masyarakat udah muak. Ini kalau semua masyarakat Indonesia nggak mau bayar pajak baru. Untuk mengetahui secara detail aturan penghapusan STNK yang menunda membayar pajak, kita sudah terhubung dengan Kasubdit STNK Korlantas Polri Kombes Pol Priyanto. Selamat sore Pak Priyanto. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Priyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, selamat sore, salam sejahtera. Bapak, saya ingin konfirmasi ulang, apa benar ini akan diberlakukan secara ketat penghapusan STNK bagi kendaraan yang menunggak pajak 2 kali berturut-turut? Baik, selamat sore semuanya. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas angkutan jalan, di mana pasal 74 itu menyatakan bahwa kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dapat dihapus. Kemudian penghapusan data kendaraan atas dasar pemilik dan pertimbangan kepolisian. Sedangkan ayat ketiganya adalah kendaraan bermotor yang telah dihapus tidak dapat diregistrasi kembali.
Oke guys, ya sangat sedih sekali cuy ya. Jadi ini berbeda banget sama ada yang di Malaysia cuy. Bayar pajaknya aja itu bagaikan bumi dan langit cuy. Perbedaan signifikan banget. Kenapa di Malaysia cukup murah dan di Indonesia cukup mahal? Apalagi tentang balik nama ini. Balik nama itu prosesnya, masya Allah guys, berbulan-bulan ya. Kita harus datang sini dan wala. Apalagi kalau kita beli keretanya itu di luar daerah kita. Contohnya nih, aku di Jawa Tengah, aku beli kereta di Jawa Barat. Susah minta ampun guys, sumpah. Ribet dah. Kita ini sudah mau membayar pajak tapi sistemnya itu ribet banget gitu loh. Bahkan aku ini kan mengurus kereta aku nih guys ya, sebab dia kereta kan dari Bogor Jawa Barat, jadi aku dari Jawa Tengah, so itu urusannya sangat ribet sekali dan sampai sekarang ini belum selesai guys ya. Harus kita kirimkan berkasnya dan lain sebagainya, sebab pajak ini di Indonesia itu adalah milik daerah, bukan milik negara. Memang milik negara sih, tapi itu di daerah, kelola daerah gitu loh guys ya, bukan kalau di Malaysia kan satu online aja itu bisa melingkupi seluruh Malaysia. Nah, kenapa tidak sistem seperti itu yang kita pakai di Indonesia? Kan lebih mudah, lebih hemat waktu, dan otomatis nih kalau para masyarakat bayar pajaknya itu dipermudah, of course kita pun senang gitu loh untuk membayar pajak. Ini pajaknya sudah mahal dan urusannya sangat rumit sekali. Menurut aku sih ini sangat hidup di zaman kayak zaman batu cuy, urusannya itu ribet banget gitu loh. Ya, kita akan coba tengok guys ya salah satu video ini yang dimana pajak kendaraan Malaysia vs Indonesia bikin sedih. Iya, sedih banget bang ya, sedih banget ini. Ini daripada channel Axian Nation, link ada di description guys ya. Oke, tak perlu berlengah masa lagi, langsung aja kita play lagi guys. Indonesia jauh-jauh dengan negara maju lainnya, yaitu misalnya negara berkembang mungkin ya, atau negara maju lah, misalnya kayak Jepang, Amerika atau lain-lainnya. Gak usah jauh-jauh lah. Aja dengan Malaysia ini, aduh, kayaknya ketinggalan jauh nggak sih? Jauh banget apa ya? Jauh banget. Nah ini ada akun Instagram saya beritahu.id ini yang ngebandingin pajak kendaraan mobil ya antara Indonesia dan Malaysia. Waduh, gimana nih yang punya mobil? Siap-siap menerima fakta ini gitu ya. Pasnya jangan lupa subscribe Axian Nation. Nah, kita reaction bersama dari Instagram saya beritahu.id. Nah, ini pajak kendaraan Malaysia versus Indonesia ini dia memberikan contoh mobil Avanza 1,5 Ya, L. Pajak tahunan Avanza di Malaysia ini 330 ribu rupiah atau murah banget nih. atau sekitar 100 ringgit Malaysia. Sedangkan pajak tahunan Avanza jenis yang sama di Indonesia ini 4 juta. Ya Allah, jauh banget dari 300 ribu di Malaysia sama 4 juta tuh. Wow. Berapa ratus ringgit ya kalau 4 juta itu? 300 ringgitan enggak lah ya? Kayak 300 ringgit Malaysia. Lebih dah. Berapa ya? Ya pokoknya lebih banyak. 1000. Terus tidak ada kan baru 1 perpanjangan juta kan ya. 5 tahunan. Terus kalau di Indonesia ini wajib perpanjangan 5 tahunan. 5 tahunan. Di Malaysia ini lagi biaya balik nama kendaraan ya ini hanya Rp7.000 atau cuma 2 ringgit Malaysia. Wah, sekitar itu ya 2 ringgit Malaysia. Nah, kalau di Indonesia biaya balik namanya 300.000 sampai 500.000 rupiah atau sekitar 100 sampai 150 ringgit Malaysia. Dan tidak ada mutasi daerah kalau di Malaysia. Di sini ada mutasi daerah itu tadi guys. Bayangin kan, tahu kan gaji orang Malaysia itu lebih tinggi dari di Indonesia, tapi pajak buat kendaraannya tuh lebih murah. Sedangkan Indonesia gajinya lebih kecil, tapi pajak kendaraannya lebih mahal gitu. Lebih mahal. Langsung aja. Oke guys ya, kalian tahu kan ya, ini kalau kita nampak nih guys ya, itu berbeda signifikan banget nih. Ini kalau balik nama, ini kalau mutasi daerah itu lebih mahal. Contohnya yang aku bilang tadi guys ya, kalau kendaraan aku dari Jawa Barat aku pindah di Jawa Tengah, itu ribet dan mahal ya, ribet dan mahal. Itu kalau biaya balik nama di Malaysia, tak kira kalian daerah manapun sama aja. Betul lah, apalagi itu bisa menggunakan sistem sidik jari kalau tak silap aku. Itu lebih simple, lebih yes, ini negara maju gitu loh. Ya seperti ini, kenapa kita masih terapkan
yang ribet banget, harus sumpah guys, serius. Urusan-urusan seperti ini itulah yang membuat kita itu jadi males. Akhirnya alah bayar nanti aja lah sebab urusannya ribet. Dan kalau kita lewatkan calo ya, sebab ada calo ini. Memang dalam sistem perpajakan ini selalu ada hal-hal calo itu. Dan itu akan menjadi lebih mahal lagi. Kalau kita urus sendiri tuh kelak-kelok seperti ular. Gila gak tuh guys, sedih banget seriusan ya. Kalau kita ini bayar nggak masalah sebenarnya, tapi yang penting cepat. Langsung gitu aja loh. kita bacain Simple. komentar-komentar dari warganet ya pastinya. Oke. Gitu ya, terkait dengan ini ya dijajah negara sendiri gitu kan Dijajah ya. negara sendiri. Keren loh Aduh. masyarakat Indonesia gaji kecil tapi bisa bayar pajak gede. Wah, ini ada yang mengapresiasi. Kalau Sedih. Luhut tahu kita protes kebijakan begini pasti disuruh pindah, bukannya memperbaiki malah emosi. Namanya juga aki-aki. Wah, parah ini pindah netizennya. negara. Sepi ya kalau bahas kelebihan Malaysia. Di kita kalau pajaknya kecil, pejabatnya nggak bisa hedon gitu ya. Betul sih, saya kaget pas ke Malaysia, pajak mobil sekelas Agia dan Alia cuma 250.000 per tahun. Terus harga BBM cuma 8.000 per liter. Kurang Negara enak kita sudah apa? mahal tapi tetap rugi dan banyak hutang gitu ya. Itu dia. Pajak kecil tapi jalanan lebih bagus. Jadi pajak kita kemana? Ya betul, buat beli Rubicon. Waduh, kok bisa sih pajak kecil tapi rakyatnya makmur, nggak kayak di titik-titik itu sendiri ya. Di sana jalanannya bagus, di sini banyak lubang. Bener kata teman, kalau pindah negara tapi masih cinta Indonesia, nggak usah jauh-jauh ke Eropa atau Amerika, Betul. cukup ke Malaysia aja. Iklimnya Betul, sama, suasananya sama, cuma lebih bersih dan nyaman. Jadi Nah. kalau kangen kampung bisa dekat ke Indonesia. Pajaknya juga rendah, ya. tapi harga mobilnya besar. Karena itu beli mobil mikir dulu, hasilnya kemacetan begitu parah. Orang Indo harga mobil murah, mindsetnya beli dulu, makanya macetnya amburadul. Hidup 30 tahun sampai sekarang saya nggak bisa temuin kelebihan Konoha sama negara tetangga, nggak usah negara yang jauh. Malaysia 2025 negara maju, Indonesia makin sibuk memiskinkan rakyatnya. Iya bener nih. Simpel aja, di Malaysia tidak ada tukang parkir liar. Keren Malaysia. Jangan dibandingkan dengan Malaysia, Min. Tidak imbang, sudah jelas kita tertinggal jauh dari mereka ya. Gue bilang juga apa, menangnya kita cuma punya gado-gado sama cireng aja gitu ya. Kalau disepil harga BBM-nya Aduh. dijamin makin miris dah. Belum lagi Konoha dapat bonus oplosan. Lihat tuh, udah mahal udah oplosan gitu lagi ya. Pajaknya besar sekali, kemana uangnya ya gitu ya. Pajaknya Konoha ya mas ya. Mutasi plus balik nama mobil 7 juta kalau jalan sendiri. Kalau Jalan pakai sendiri. ordal 10 jutaan. bayangin. Waduh. Ya lihat ya. Ini kalau mutasi seperti aku yang bilang tadi dengan balik nama mobil 7 jutaan ya. Kalau jalan sendiri, kalau kita yang urus sendiri lah. Kalau pakai orang dalam, ordal ini guys ya, itu 10 jutaan. Nah, ini fakta daripada netizen cuy. Jadi gimana? Ya, semua itu bisa diatur, Bro. This is Konoha aja. Aduh, sedih. Aduh, ini di mana nih, di Indonesia ya? BBM murah, fasilitas publik bagus. Itulah Malaysia ya. Mantap Malaysia. mantap Masih Malaysia. belum nemuin alasan kenapa kendaraan bermotor pajaknya tetap gak ada penurunan. Harusnya tiap tahun atau berkala turun seiring dengan usia Iya, bener, kendaraan. harusnya gitu. Pemerintah Malaysia, kalau Malaysia outsource buat ngurus Indonesia gimana guys? Keren Suruh pindah tetangga aja, itu. cuy. Udah Suruh pajak banyak pindah tapi aja. rakyat nggak makmur, bahkan banyak yang kategori miskin. Kerja di Malaysia saya pun minder dengan kemajuan di sana. Indonesia terlalu euforia unggul di sepak bola padahal masih sama-sama low rank. Sama Sementara aja Malaysia sepak hampir bolanya, unggul guys, di ya. segala aspek gitu ya. Malaysia hebat. Kita rakyat bayar-bayar terus, nggak pakai nego tapi malah negara ngutang terus gitu ya. Kan aneh. Itu tadi ya komentar Aneh, cuy. dari warga-warga plus 62 gitu ya, yang ya pastinya gimana ya gitu ya. Kok bisa? Ini gue juga bingung, pajak kita gede banget, gaji kita kecil banget. Malaysia gajinya gede banget tapi pajaknya kecil kecil banget. Ini kendaraan ya, belum fasilitas-fasilitas buat yang rakyat yang lainnya. Aduh, mau ngebandingin dengan negara yang mana gitu. Dengan Malaysia aja kita udah kalah jauh gitu ya, padahal merdekanya duluan kita bos gitu. Kalau menurut Positive People ini baiknya gimana, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow juga tadi saya beritahu ID ya, Instagram. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke ya, kita udah menemukan fakta-fakta di sini dan ternyata itu di Instagram tadi yang posting gambar ini tuh yang komen orang Indonesia semuanya, dan iya applause buat Malaysia gitu ya. Yang dimana itu
gajinya udah mahal tapi pajaknya kecil. Kalau kita di Konoha ini gajinya kecil, pajaknya mahal. Nah, itu terbukti di sini guys ya. Jadi sayang banget gitu loh ya. Kalau udah terkumpul pajaknya pula ini dihabisin. Waduh, disikat habis buat berjamaah cuy. Itu yang membuatkan kadang rakyat ini males banget untuk bayar pajak ya. Kita bayarnya sudah rumit, urusannya ribet. Kemudian kalau udah terkumpul uangnya, raib entah kemana. Aduh, kapan kita mau menyusul guys ya kalau kayak gini terus ya. Padahal ini sama-sama kendaraan loh ya. Itu kalau balik nama 7.000 rupiah doang, 2 ringgit kan, bener kan ya. Kalau di sini gila men, susah banget cuy. Kita ngumpulin uang udah capek-capeknya ya. Kita beli kendaraan, kemudian nanti kalau kita lupa bayar pajak 2 tahun disita kendaraan kita. Apa enggak kita hancurkan aja ya kendaraan kita di depan para oknum ini guys ya. Sedih loh. Ini seperti layaknya zaman dulu guys ya, kolonial guys. Padahal ini di era 2025 negara tetangga udah maju, udah mempunyai sistem-sistem yang lebih efisien, lebih hemat, lebih jimat, lebih mempermudah masyarakat. Kita masih menerapkan sistem-sistem yang seperti ini. Sedih cuy. Aduh. Ada aja nih peraturan ini guys ya. Tapi yang jelas nih, orang Indonesia aku yakin ya, mereka ini taat pajak. Banyak sekali kendaraan yang bayar pajaknya itu rutin. Cuma kadang nih kalau urusannya agak ribet itu males. Itu aja sih. Jadi semoga sistemnya itu mencontoh negara jiran tangga kita. Sistem di sana itu lebih efisien gitu loh. Lebih mempermudah masyarakat untuk bayar pajak. Itu kan lebih bagus. Kita siap taat pajak guys ya. Yang penting para koruptor ini disita asetnya, dimiskinkan. Itu kita setuju. Kalau kita yang dimiskinkan, semua nih masyarakat Indonesia tidak mau membayar pajak, baru itu ya kita melawan nih guys ya. Ya, oke, mungkin sekian dulu guys ya untuk perkongsian kali ini. Jadi itulah, kalian nampak sedikit banyaknya guys ya perbedaan ini. Tinggalkan komen yang terbaik Anda, yang penting komen positif aja guys ya. Jangan ada komen-komen yang negatif. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.